Selamat pagi Pak Jun. Pagi Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari Luar ini? biasa Pak. Luar biasa ya Pak. Boleh Pak minta waktunya sebentar terkait observasi pembelajaran minggu lalu? Boleh. Ya, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait pasca observasi pada hari ini. Iya. Ya, yang pertama bagaimana Pak Jun menilai performa Pak Jun pada saat proses pembelajaran di kelas? Kalau menurut saya menilai diri saya sendiri sudah baik ya dalam menyampaikan materi juga video pembelajaran juga video pembelajaran yang saya pakai kepada anak-anak. Kalau saya menilai diri saya sangat baik pasti nggak akan ada semangat untuk belajar lagi. Jadi saya menilai performa saya ketika menyampaikan materi pada saat itu baik, tapi akan terus belajar meningkatkan supaya kedepannya sangat baik lagi. Oke. Ya, Pak Jun, jika di poin dari 1 sampai 10 kira-kira Pak Jun berada di posisi berapa? Kalau untuk menilai dari skala 1 sampai 10 mungkin saya menilai performa saya itu di angka 8. Karena kalau untuk 10 itu sudah sempurna dan tidak harus belajar lagi. Jadi saya taruh di 8 supaya kedepannya terus belajar lagi untuk meningkat. Baik, Pak Jun, kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian di angka 8 tadi? Sebagai guru kita harus percaya diri sih Bu ya dalam menyampaikan materi. Bagaimana kalau kita sebagai guru sendiri nggak percaya diri dalam menyampaikan, anak-anak pasti akan bimbang dan ragu. Jadi sebagai seorang pendidik itu dalam menyampaikan materi juga harus menjaga keseriusan dalam menyampaikan materi. Jadi memang harus percaya diri dalam menyampaikan materi. Jadi anak-anak juga dapat cepat memahami dan mengerti apa yang kita sampaikan. Kuncinya harus percaya diri. Iya, percaya diri di depan peserta didik. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi kemarin, Pak? Boleh Ibu, silakan. Ya, berdasarkan hasil observasi saya di kelas, saya melihat kompetensi yang ingin Bapak capai itu sudah sesuai. Nah, ini terlihat dari peserta didik ketika menyampaikan pendapatnya, mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas di hadapan teman-temannya. Ini sudah terlihat tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, yaitu membangun kepemimpinan murid ya Pak. Kolaborasi, kepemimpinan peserta didik. Ya, sudah terlihat aktif siswa bekerja sama dan berkolaborasi di dalam kelompoknya Pak ya. Iya. Dan metode yang Bapak gunakan adalah aplikasi Quizizz ya Pak. Aplikasi Quizizz dan kemarin itu yang saya pakai. Tapi memang saya lebih fokus ke Quizizz karena memang itu ilmu yang saya dapat ketika pelatihan. Baik, nah ini salah satu strategi yang Bapak gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Tentunya suasana kelas lebih interaktif lagi ya Pak ya. Ya, meningkatkan partisipasi siswa Pak ya, lebih aktif lagi. Jadi semua siswa dapat berkontribusi, jadi tidak ada yang diam, semua siswa sangat aktif. Jadi semua siswa memiliki perannya masing-masing ya Pak. Ya baik, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Kalau pendapat saya mengenai hal ini sudah sangat baik apa yang saya lakukan Bu ya, karena memang yang seperti saya katakan kemarin awalnya peserta didik itu ada yang aktif ada yang tidak aktif, tapi ketika saya melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran di mana pasti semua guru lakukan itu, semua siswa hampir 100% bahkan yang penilaian saya 100% sudah sangat berkontribusi, sudah sangat aktif di dalam kelas dalam mengikuti pembelajaran karena ya yang pernah saya katakan belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Lalu namun demikian Pak Jun, ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang perlu dimasukkan dalam pembelajaran di kelas. Bisa dimasukkan daripada kegiatan pendahuluan, bisa di kegiatan inti ataupun di kegiatan. Bagaimana menurut Pak Jun mengenai hal ini?
Ya memang penting untuk mengendalikan emosional peserta didik. Jadi sebagai pendidik juga kita tidak harus fokus saja pada proses pembelajaran, di mana di kurikulum kita saat ini kan kita harus fokusnya ke siswa, bukan ke kita sebagai pendidik. Jadi memang seperti yang Ibu katakan tadi, memang emosional siswa itu harus kita kondisikan di dalam kelas supaya mungkin tidak saling mengganggu satu sama lain, tetapi di dalam situ yang tadi saya bilang yang ingin saya tingkatkan adalah kolaborasi. Jadi kalau emosionalnya tidak baik pasti akan mementingkan diri sendiri, tapi emosional itu harus kita kontrol sebagai pendidik di dalam kelas supaya mereka dapat berkolaborasi satu sama lain. Baik, kira-kira nih apa tindak lanjut atau rencana aksi yang akan Bapak lakukan pada performa pembelajaran selanjutnya di kelas? Kalau tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan terus tingkatkan Bu ya. Makanya tadi saya bilang dari skala 1 sampai 10 saya menilai diri saya sendiri itu di skala 8. Supaya saya ada nanti ke depannya yang terus belajar supaya ada peningkatan dalam proses pembelajaran, mungkin lewat aplikasi-aplikasi baru yang disediakan di Google atau disediakan oleh dinas Kementerian Pendidikan yang bisa kita pakai sebagai pendidik untuk melakukan proses pembelajaran lewat media pembelajaran yang kita bisa pakai di dalam. Baik, Pak Jun, kira-kira apa nih yang sudah terbayang, performa seperti apa yang ingin Bapak tingkatkan lagi pada proses pembelajaran yang akan datang? Kalau yang ingin saya tingkatkan itu sebenarnya Bu semuanya, tapi pelan-pelan saya ingin tingkatkan di mana mereka harus bisa menguasai puisi secara sepenuhnya. Dimana kemarin kan masih kita sering bimbing, dan juga yang ingin saya tingkatkan itu adalah di media pembelajaran lainnya seperti Canva, di mana mereka masih perlu arahan, masih perlu binaan untuk menggunakan aplikasi Canva seperti apa. Jadi tidak langsung kita tuntut mereka untuk kamu harus bisa seperti ini. Jadi kita sebagai pendidik harus pelan-pelan mendidik, pelan-pelan membina, mengarahkan, membimbing agar mereka juga memahami setiap media pembelajaran yang kita pakai. Itu yang saya mau tingkatkan ke depannya. Baik Pak Jun, kira-kira apa yang sudah Bapak dapat dari proses diskusi kita pada hari ini? Jika disimpulkan. Dari proses diskusi sebenarnya saya senang karena apa yang saya lakukan itu bisa dikoreksi oleh teman sejawat seperti Ibu pada saat ini yang mengobservasi saya pada saat itu. Jadi ada penilaian tersendiri bagi saya. Jadi dimana di situ ada semangat tersendiri bagi saya untuk bagaimana caranya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas melalui media pembelajaran yang ada ke depannya. Jadi melalui diskusi pada hari ini ya kita tukar pikiran Bu ya. Jadi sama-sama memberikan pembelajaran, sama-sama mengadopsi supaya ke depannya kita bisa lebih baik lagi sebagai pendidik. Baik, untuk refleksinya nih Pak Jun, kira-kira apa perasaannya Pak Jun setelah pasca observasi pada hari ini? Sangat senang. Sangat senang ya Pak. Karena ya apa yang saya terima bisa kita salurkan kepada peserta didik. Ilmu bisa kita bagikan kepada mereka untuk bekal mereka nanti di masa depan. Baik Pak Jun, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini, terus berinovasi, membuat gebrakan-gebrakan baru ya Pak pada proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak Jun, selamat pagi. Selamat pagi.